Shalom, hari ini kita akan renungkan Hakim-Hakim pasal 5, teksnya ayat 1 sampai 13. Dan sudah dibagikan dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 8. Deborah dan Barak bernyanyi Tuhan yang tetap menyertai Israel. Orang Israel terus berjalan-jalan berbelit-belit sebab takut di dalam zaman Samgar dan Yael, sampai Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Paragraf yang kedua, ayat 9 sampai 13. Hati Deborah tertuju kepada para panglima Israel yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa. Deborah dan Barak maju untuk perang. Tuhan juga turun bagi umatnya untuk berperang. Kesimpulannya, Deborah dan Barak bernyanyi sebab Tuhan mengalahkan lawan Israel. Tuhan tetap menyertai Israel ketika bergerak dari Seir, maju dari daerah Edom. Gunung Sinai pun bergoyang di hadapan Tuhan. Tetapi orang Israel terus berjalan-jalan berbelit-belit sebab takut di dalam zaman Samgar dan Yael, sampai Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Sekalipun terjadi perang di pintu gerbang sebab mereka memilih Allah baru, tidak terlihat perisai ataupun tombak di antara mereka. Tetapi hati Deborah tertuju kepada para panglima Israel yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa, dan membuat akan orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Kemudian Deborah dan Barak maju untuk perang. Tuhan juga turun bagi umatnya untuk berperang. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan tetap menyertai Israel ketika bergerak dari Seir, maju dari daerah Edom. Gunung Sinai pun bergoyang di hadapan Tuhan. Kedua, ketika Deborah dan Barak maju untuk perang, Tuhan juga turun bagi umatnya untuk berperang. Tuhan tetap menyertai dimanapun, dan Tuhan tetap maju ke depan daripada kita, lebih dahulunya datang untuk berperang, untuk menjaga kita. Ajaran tentang manusianya. Pertama, Deborah dan Barak bernyanyi sebab Tuhan mengalahkan lawan Israel. Kedua, tetapi orang Israel terus berjalan-jalan berbelit-belit sebab takut di dalam zaman Samgar dan Yael, sampai Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Ketiga, sekalipun terjadi perang di pintu gerbang sebab mereka memilih Allah baru, tidak terlihat perisai ataupun tombak di antara mereka. Begitu merekanya tidak hatinya bergerak, dan mereka hanya merasa takut, hanya fokuskan tentang kehidupan sendirinya dengan aman. Keempat, hati Deborah tertuju kepada para panglima Israel yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa, dan membuat akan orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil. Ya, sekalipun kelihatannya tidak ada pemimpin yang benarnya begitu, namun Deborahnya tertuju kepada para panglima yang menawarkan dirinya dengan sukarela. Masih ada orang-orang yang bisa melakukan untuk Tuhan dan untuk bangsa Israel. Dan Deborahnya panggilnya Barak. Akhirnya 5, Deborah dan Barak maju untuk perang, dan Tuhan juga turun bagi umatnya untuk berperang. Aplikasinya. Pertama, terus bernyanyi dan memuji Tuhan yang mengalahkan lawan kita. Hanya memuji Tuhan aja, hanya bernyanyi Tuhan aja. Kedua, jangan memilih Allah baru. Itu pun dosa dan menjadi penyebab rasa takut. Pada waktu kita memilih Allah baru atau menyembah berhala, itu bukan menjadi penyebab keamanan. Itu akan menjadi penyebab rasa takut. Ketiga, kerjasama dengan mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela untuk jemaat dan untuk kerajaan Allah. Pemimpin-pemimpinnya harus menawarkan dirinya dengan sukarela untuk Tuhan. Keempat, maju untuk perang secara rohani dengan percaya akan Tuhan juga turun dan bersama dengan Anda. Sekarang, tidak ada perang secara materi atau secara jasmani, namun pasti masih ada perang secara rohaninya. Kita harus maju, jangan takut.
Akhirnya praktik, introspeksi diri. Apakah kadang merasa takut? Sebab apa? Kalau karena memilih duniawi daripada Tuhan, bertobat dan melawan keinginan secara duniawi. Dan kita hanya menuju Tuhan, menawarkan dirinya dengan sukarela, pasti Tuhan memberikan kekuatan secukupnya bagi kita dan bagi bangsa Indonesia juga. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.